warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai size enlargement. Sebelumnya kita buka dulu dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke dalam materi, mari kita baca sendiri dulu Al-Hadid ayat 4 dan 8. Nah, selanjutnya sebelum kita ke jenis size enlargement, sekarang kita bahas dulu pengertian size enlargement, yaitu atau pembesaran ukuran. Nah, ini adalah size enlargement adalah segala macam proses untuk mengumpulkan atau memperbesar jumlah atau ukuran. Jadi untuk industri-industri yang membutuhkan yang bahannya mahal ya, jadi tidak sulit untuk mengumpulkan dalam jumlah yang besar. Nah, ini makanya ukurannya itu diperbesar agar bisa memenuhi kapasitas yang diinginkan. Nah, industri yang bisa menggunakan size enlargement adalah industri farmasi, food processing, deterjen, dan pupuk. Metode size enlargement ini ada 3, yaitu pengumpulan, kemudian ada granulasi, pembuatan granula ya, kemudian ada akreditatif aglomerasi, itu hampir sama dengan pengumpulan. Untuk alatnya sendiri ada 3 ya sebetulnya ya, ada extruder, granulator, dan juga molder. Extruder ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya, pembuat adonan ya atau pencetak. Jadi satu buah adonan kemudian nanti akan dicetak menjadi ukuran yang lebih kecil ya, tapi lebih banyak. Kalau granulator ini nanti dia akan membentuk sebuah granula ya, atau seperti kristal. Akan kita bahas kali ini adalah ekstruksi atau extruder. Pengertiannya, ekstruksi ini adalah proses pembentukan dengan penekanan logam sehingga mengalir melalui cetakan terbuka untuk menghasilkan bentuk pada bagian melintang sesuai dengan yang diinginkan. Jadi ada sebuah adonan ya, misalnya kita membuat sebuah adonan kemudian itu dalam bentuk besar. Nah, kemudian kita akan dengan penekanan kemudian nanti dicetak, itu menghasilkan bentuk-bentuk yang lebih kecil ya gitu. Nah, manfaatnya adalah ini dapat menghasilkan bentuk melintang yang bervariasi dan seragam gitu ya. Kemudian struktur butir dan kekuatannya bertambah dalam pengerjaan dingin dan hangat. Jadi ekstruksi ini ada 2 metode, yaitu ekstrusi dingin dan juga ekstrusi hangat atau panas. Nah, kemudian untuk pengerjaan ekstrusi dingin, jadi ini dapat dihasilkan toleransi yang lebih ketat atau lebih presisi. Kemudian pada beberapa jenis ekstrusi, sisa material yang terbuang tidak ada sama sekali atau kecil gitu. Jadi ini lebih konversinya 100% ya gitu. Jadi mendekati 100%. Jadi ini kalian bisa menjumpai juga ini di industri polimer atau pembuatan plastik ya. Jadi plastik itu sebenarnya adalah dari satu adonan kemudian dia nanti dicetak ya menjadi bentuk-bentuk yang diinginkan. Nah, extruder ini merupakan alat ya untuk melakukan ekstrusi atau pembuatan cetakan tadi yang ada cetakannya gitu ya. Jadi zona pada extruder ini ada 3. Yang pertama zona metering, kedua conveying, dan ketiga die plate extrusion ya. Nah, untuk zona pertama yaitu metering, di sini terjadi proses pengukuran, kemudian pencampuran dan pembuatan adonan ya. Jadi nanti umpan itu masuk dari sebelah atas, kemudian nanti akan dibuat adonan ya atau penggumpalan. Kemudian zona yang kedua adalah conveying zone. Conveying zone ini nanti adonan itu akan dikumpulkan kemudian akan diangkut ya. Nah, di wilayah conveyor ini tekanannya itu akan meningkat ya untuk mencapai tekanan balik maksimum. Itu merupakan tekanannya merupakan fungsi dari kecepatan sekrup ya. Jadi sekrup panjang lintasan dan sifat reologi pasta gitu. Jadi itu merupakan fungsi ya, tekanan baliknya.
Nah, ini contoh alat extruder yang ada di samping ini merupakan screw ya, jenis screw. Jadi ada sprooknya. Jadi bentuknya seperti skrup atau batang yang berulir gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu die plate extrusion atau bahasa Indonesia-nya adalah lempeng cetakan ekstruksi. Jadi nanti output ekstruksi ini adalah benda yang sudah tercetak gitu ya. Gitu. Jadi sudah ada bentuk yang seragam. Nah, tekanan balik ini mengembang di daerah conveying atau pengangkutan, kemudian perubahan bentuk pasta dan gesekan pasta akan menolak pada kecepatan tertentu melewati lubang cetakan. Gitu. Jadi nanti akan ada penekanan tertentu. Nah, hubungan antara pressure drop lempeng cetakan dengan hasil yang keluar itu merujuk pada karakteristik cetakan. Gitu. Jadi cetakan ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Gitu. Karena itu nanti di dua wilayah itu nanti dipasangkan melewati tekanan balik yang beroperasi di extruder. Dan hubungan antara pressure drop dengan lempeng cetakan dan hasil yang keluar itu ditunjukkan pada figur 21.183. Itu ada kecepatan ya, kecepatan di sumbu Y dan juga di sumbu X-nya ada pressure ya, ada pressure. Kemudian nanti di situ yang di garis miringnya itu adalah ada nozzle karakteristik, ada point of operation, dan juga ada screw karakteristik. Jadi kita bisa melihat bagaimana sifat dari cetakannya. Nah, screw extruder ini menggunakan screw ya atau baut. Itu fungsinya untuk memaksa material dalam keadaan yang plastis, atau plastis itu tetap ya atau kaku ya, untuk terus menerus melalui cetakan gitu. Terus kemudian jika lubang cetakan itu bulat, maka akan terbentuk kumpulan berupa batangan ya. Jadi kalau nanti akan berbentuk batangan seperti bentuknya itu seperti batang-batang kecil ya. Gitu. Kemudian kalau nanti lubangnya tipis, nanti akan berbentuk film atau celah ya. Film lapisan tipis gitu ya. Nah, tipe extruder ya. Jadi tipe dasar extruder ini screw ya, screw extruder. Jadi bentuknya seperti baut gitu ya, yang atau paku yang berulir dengan ujung platnya itu aksial, radial, dan ada screen. Dapat dilihat di gambar 21.181. Di situ ada feed hopper ya, kemudian ada di metering, kemudian ada pack mill dan setting blade. Nah, kemudian masuk ke screw-nya. Conveyor tadi akan mengalirkan umpan yang sudah atau adonan yang sudah dikumpulkan, kemudian nanti masuk ke conveyor. Terus kemudian nanti akan dicetak melalui die plate ya. Nanti akan dicetak ya, mungkin besar-besar ya. Itu. Nah, bisa berbentuk silinder ya. Nah, desain jaringan dengan peralatan pembuatan balat ya, seperti silinder berputar atau kikilat pemukul. Jadi ada pelat ujung aksial, ada screen, dan desain jaring ya. Jadi bentuknya itu ada pelat ujung aksial, radial, dan screen, dan ada desain jaring yang dikenal dengan peralatan membuat pelet ya. Seperti bentuknya seperti silinder yang berputar atau berbentuk gerigi atau alat pemukul. Untuk screw itu ada bermacam-macam. Yang pertama single screw. Single screw itu ada decreasing pitch ya, seperti di gambar sebelah kiri itu ya, berbentuk decreasing pitch ya, bentuk bulat. Kemudian nanti increasing core ya. Ini nanti bulatan yang dalam itu lebih berkurang. Kemudian ada threaded barrel ya, berbentuk barrel. Kemudian ada conical barrel ya, alternating pin tipe screw ya. Kemudian ada yang twin screw ya, ada dua baut yang berjalan bersamaan ya. Terus kemudian ada twin screw intermixing ya. Dapat dilihat di gambar.
Ini adalah bentuk pasta hasil ekstruder, itu silinder seperti itu ya. Jadi batang-batang ya, dapat dilihat di gambar A21.184. Jadi ini terlihat ya patahan dari hasil ekstruder ya. Jadi bentuk kerusakan dari fase pemisah itu juga menjadi pertimbangan dalam proses ekstruksi. Nah, tipe-tipe kerusakan atau cacat termasuk laminasi atau delaminasi yang terjadi akibat bergabungnya aliran sebelum yang berdekatan. Dan kerusakan permukaan sering merujuk ke pembentukan kulit hiu. Jadi kalau yang rusak itu ada sisik-sisik seperti kulit hiu seperti itu ya, yang 140 dan 145 yang sebelah kiri ya. Kalau yang sebelah kanan itu sudah relatif mulus ya. Jadi ini disebabkan oleh kecepatan cetakan ya, kecepatan aliran cetakan dan berkurangnya panjang cetakan. Jadi fase pemisahan itu meningkat bisa jadi karena bertambahnya tekanan operasi, ukuran partikel, dan juga menurunnya viskositas pada cairan. Nah, ekstruder ini juga digunakan untuk pembuatan plastik ya. Jadi nilai dari ukuran output atau ukuran bahan ya keluar ekstrudernya bisa dilihat pada tabel 21.34. Jadi contohnya seperti rigid PVC ya, perawan itu dayanya antara 7-10. Kemudian setelah itu kita lihat tabel yang bawah itu bisa kita asumsikan itu 15 ya, 15 horsepower. Jadi nanti keluarannya itu adalah diameternya 2 in atau kalau di milimeter jadi 45 mm. Kemudian outputnya itu sampai dengan 125 untuk densitasnya. 125 pon per jam. Ini adalah proses pemanasan ya, proses pemanasan. Nah, ini metode penggumpalan itu bisa terjadi dengan metode pengeringan material basah atau slurry, bisa juga dengan penggabungan atau fusion, kemudian bisa menggunakan reaksi kimia pada suhu tinggi, kemudian bisa juga menggunakan pemadatan atau pengkristalan dari slurry ya. Terus kemudian ada juga pembakaran dan juga pengerasan. Ini biasanya untuk keramik ya, untuk keramik atau semen ya. Kalau semen lebih ke reaksi kimia pada suhu tinggi. Ini untuk bahan-bahan keramik ya atau temika. Selain untuk pembuatan plastik, ekstruder ini juga digunakan untuk pembuatan katalis ya. Nah, ini biasanya dikombinasikan dengan percampuran, pemadatan, dan ekstruksi. Ini bisa dilihat karakteristik dari pellet screw extruder untuk katalis ya. Jadi skru diameter itu nanti sudah ditentukan, kemudian horsepower-nya atau dayanya. Nah, kemudian bisa dilihat untuk kapasitasnya. Jadi kita kalau misalnya kita akan merancang ya, kita kan tahu kapasitasnya itu berapa. Nah, kemudian kita bisa menentukan diameternya dan juga daya gitu. Di sini untuk alumina ya, untuk alumina, terus kemudian water cooled warm and barrel ya, terus kemudian deorifice kecil ya, kecil 1/10 in ya, 1/10 in, dan kemudian vakum ya, vakum ini digunakan juga untuk yang jenis vakum. Desain dari ekstruder sendiri ini bisa dilihat saluran pemadatan pada tipe 21144. Nah, ini dengan pertimbangan pupuk yang akan dipadatkan dalam saluran ya, parameternya itu bisa ditulis dengan C ya, pupuk yang akan dibasahi di saluran itu C, kemudian luas area pemadatannya itu adalah A. Jadi kemudian maka tekanan yang mengembang di akhir dapat dihitung. Di sini bisa terlihat ya, itu ada tekanan, yang pengaruh itu ada tekanan, kemudian ada panjang dari ekstruder,
kemudian ada Z ya, Z itu adalah yang keluar vektornya ada Y, Z, dan X, X, Y, dan Z, itu vektornya. Nah, selanjutnya itu ada tekanan L itu adalah yang keluar yang di ujung ya, itu sama dengan adalah tekanan awal, kemudian dikalikan eksponen plus minus dari U ya, dari mikro mu kc, K itu adalah konstanta, kemudian C tadi adalah padatan dibagi dengan A atau luas permukaannya dikalikan dengan L itu adalah panjang dari skru, kemudian atau bisa kita tulis dengan itu omega atau tekanan awal dikali eksponensial dari mu f dikalikan dengan K dikalikan dengan L, atau C nya itu bisa diganti dengan L dikali 2W plus 2H dibagi dengan WH gitu. Jadi mu C per A nya bisa diganti dengan L 2W plus 2H dibagi WH, dimana V nya itu adalah plus minus value. Nah, tangan dari theta itu sama dengan U sin theta dibagi dengan V minus U cos theta, sehingga rumusnya ini menjadi seperti ini. Tekanan L itu sama dengan tekanan mula eksponensial diganti mu F dan kanalnya diganti C beta dikali mu beta cos theta plus 0 dikurangi C beta mu beta dibagi dengan K0 L per A. Pengukuran tekanan ya. Jadi tekanan extruder itu sama dengan tekanan awal ditambah dengan tekanan akhir ya, atau friksi, kemudian sama dengan tekanan awal ditambah dengan alfa kali V pangkat 3 ln A0 per AI plus to ya, to 0 plus aksen V pangkat 3 dikalikan 4L per D ya, itu diameternya. Nah, kemudian bisa dilihat yang pertama ada ramnya, kemudian ada barel ya, barel di bagian kedua, yaitu baru D0. D0 itu adalah diameter awalnya di bagian metering ya, dan juga konveyor. Nah, kemudian itu ada static zone, terus kemudian ada cetakannya, untuk masuk ke cetakan itu baru ada velocity atau kecepatan di situ, dan D itu adalah kecepatan dari D itu adalah diameter dari cetakan. Nah, L-nya itu adalah L dari cetakan ya, masuk ke dalam die zone gitu. Nah, di situ kecil-kecil adalah pastanya, kemudian setelah masuk ke dalam cetakan nanti keluarnya berupa extruded atau hasilnya.